Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Amin. Baik, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai memori internal. Oke, kita lihat dulu struktur dasar komputer. Ya, kita akan ulang lagi bagian-bagian utama dari sebuah komputer itu ada 4. Ya, ada memori, ada CPU, ada I/O, dan ada sistem bus. Ya, itu adalah 4 bagian utama dari sebuah komputer. Sekarang mari kita lihat di mana yang kita maksud dengan memori internal. Ya, inilah yang akan kita pelajari, bagian memori yang terdiri dari RAM dan ROM. Baik, sebelum kita masuk membahas mengenai internal memory, kita akan lihat sedikit mengenai satu komponen elektronika yang disebut transistor. Ya, komponen elektronika ini sering terkait dengan sebuah komputer, sering disinggung, ya, sering digambarkan sebagai aktor utama dari kecanggihan komputer. Ya, siapa dia? Adalah transistor. Ya, transistor ini sebenarnya bukanlah merupakan komponen yang pertama kali ditemukan. Ya, masih banyak komponen-komponen sebelumnya yang lebih dulu ditemukan, ya, sebelum berkembang menjadi sebuah transistor. Oke, sehingga sekarang ini kita kenallah transistor yang bentuknya kurang lebih seperti ini. Ya, jadi ada banyak transistor yang ada di pasaran, namun jangan bayangkan transistor ini ada di dalam komputer kita, karena pasti ukurannya ini jauh lebih besar. Ya, sedangkan yang di komputer kita ukurannya sangat kecil, bahkan mikro. Baik, transistor adalah bahan semikonduktor. Jadi bahan atau komponen elektronika sering dikatakan sebagai bahan semikonduktor. Apa itu bahan semikonduktor? Yaitu bahan yang dapat menghantarkan arus listrik, namun tidak begitu baik. Ya, jadi dia bukanlah sebuah bahan yang menghantarkan listrik dengan baik, bukan juga bahan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik, tapi bahan yang di tengah-tengahnya, ya, bisa menghantarkan arus listrik tapi dengan satu prosedur tertentu. Baik, di sini dikatakan transistor itu memiliki fungsi utama. Yang pertama adalah sebagai penguat. Ya, ini nggak akan kita bahas. Kemudian fungsi yang kedua adalah sebagai saklar elektronik. Nah, disinilah cikal bakal teknologi digital itu bisa terjadi setelah adanya saklar elektronik ini, ya, yang diistilahkan dengan switching. Ya, bagaimana cara kerjanya? Ya, transistor itu terdiri dari tiga kaki, yaitu basis, kolektor, dan emitor. Ya, dimana apabila basis diberi trigger atau diberi sinyal atau diberi arus listrik, maka kaki kolektor dan emitor itu bisa menghantarkan arus listrik.
ya. Sedangkan jika tidak diberi trigger, maka kolektor dan emitor itu terputus. Nah, transistor inilah yang menjadi pilar utama munculnya saklar elektronik yang dimanfaatkan sebagai proses pemrosesan digital. Sekarang kita masuk ke materi utama, yaitu internal memory, yang di dalamnya ada RAM dan ROM. Ya, di sebelah kiri ada yang namanya RAM. Inilah RAM, Random Access Memory, atau memori yang dapat diakses secara acak. Ya, bentuknya seperti persegi panjang yang di setiap sisinya nampak ada beberapa chip berwarna hitam yang biasanya ditancapkan ke dalam slot yang ada di motherboard komputer. Kira-kira kenapa RAM ini disebut random access? Ya, pasti ada sejarahnya. Ya, benar saja, sejarahnya memori itu diawali oleh beberapa perangkat di awalnya, termasuk adalah pita kaset. Ya, bagi yang pernah mendengarkan lagu diputar melalui pita kaset tape, nah itu termasuk memori. Ya, dan memori yang seperti itu pengaksesannya sekuensial. Ya, dia tidak bisa acak. Itulah kelemahannya. Makanya generasi ini, RAM ini disebut random access memory, karena untuk skip, ya, itu sangat mudah. Itu juga dengan contoh-contoh memori yang lain seperti disk. Ya, itu kan cara membacanya juga sekuensial. Ya, sedangkan RAM cara membacanya bisa langsung skip menuju bagian tertentu. Baik, sekarang kita cari tahu apa sih fungsi dari RAM ini. Ya, fungsi dari RAM ini menampung data yang asalnya dari aplikasi, ya, atau dari input device, lalu ditampung dulu di RAM sebelum diproses oleh CPU. Ya, jadi fungsinya bisa sebagai input data bagi CPU. Namun RAM ini juga bisa berfungsi sebagai outputnya. Ya, ketika selesai pengolahan data oleh CPU, maka bisa dikembalikan di dalam RAM. Ya, jadi intinya RAM ini berisi instruksi dan data, atau dengan kata lain, RAM inilah tempatnya aplikasi berjalan. Ya, jadi kalau aplikasi diam, tempatnya tidak di RAM, tempatnya di memori eksternal, hard disk. Ya, ketika sebuah aplikasi di double klik dan berjalan, maka instruksi dan data yang kita tahu, software itu bentuk paling rendahnya adalah ya biner, gitu ya, bentuk paling rendahnya data. Maka data itu akan memenuhi memori terlebih dahulu. Ya, kenapa tidak langsung menggunakan memori eksternal, hard disk? Nah, di situ bisa jadi pertanyaan lagi. Jawabannya, RAM memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada hard disk. Jadi, kalau program dieksekusi langsung di hard disk, sudah bisa dibayangkan prosesnya tidak akan berlangsung dengan baik. Baik, sekarang kita coba pahami bedanya RAM dengan ROM. Ya, digambarkan inilah ROM. Ya, inilah
ROM, singkatan dari read only memory. Artinya apa? Memori ini ternyata tidak bisa diisi, ya, tidak bisa diisi oleh programmer, maksudnya, ya, oleh pabrik, ya tentu saja bisa, gitu ya. Jadi bedanya apa? ROM ini onboard istilahnya, nempel langsung di motherboard. Nah, seperti itu. Jadi apa fungsinya, ya? Apa fungsinya kalau si RAM tadi nampung aplikasi, si ROM ini menampung, ya, BIOS, ya, sistem operasi dasar dari pabrik komputer itu, ya. Isinya juga berupa software. Jadi software yang ditanam langsung oleh pabrik itu letaknya ada di BIOS, letaknya ada di ROM. Kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya mengenai BIOS, ya, mengenai BIOS. Kita sudah bahas bahwasannya software sistem operasi itu nggak bisa langsung duduk di dalam komputer tanpa si tuan rumahnya itu ada, gitu, ya. Kalau tuan rumahnya nggak ada, ya, sulit untuk mendudukkan, memahami cara mengatur perangkat keras tersebut, ya. Jadi adalah ROM ini, ya. Jadi kalau kita bayangkan dia sebagai BIOS, berarti inilah tempat yang menjadi fasilitas bagi aplikasi dan sistem operasi, ya. Jadi istilahnya stop dulu, kalian punya data harus melalui orang pertama, gitu ya. Inilah orang pertamanya. Nah, dialah yang memfasilitasi. Apa yang difasilitasinya adalah input outputnya. Kalau input biar saya ngatur, gitu ya. Ya, output nanti saya ngatur. Pokoknya mana input, nah, berikanlah input itu, nanti dia yang memproses selanjutnya, ya. Jadi itulah ROM, read only memory, sebuah memori yang fungsinya untuk menempatkan software bawaan pabrik, ya, atau biasanya itu BIOS. Jadi secara logika ROM ini hanya bisa diisi oleh pabrik, bukan programmer, ya. Apakah bisa software di dalam ROM ini rusak BIOSnya? Bisa, ternyata bisa, ya. Bagaimana cara mengatasinya? Jadi di flash ulang, ya. Makanya istilah untuk mengisi aplikasi, ya, berbeda. Kalau di ROM istilahnya flash, ya. Kalau menginstal sistem operasi Windows itu istilahnya install, ya. Makanya ada perbedaan yang mendasar di istilahnya. Kalau untuk pemasangan software di dalam memori yang sifatnya read only itu sering diistilahkan dengan flash. Kenapa flash? Karena prosesnya berbeda. Prosesnya di sini lebih keras, lebih beresiko, ya, karena mungkin ada ya pembakaran istilahnya, ya, atau burn untuk terhadap memori ini, ya. Jadi diistilahkan dengan flash dan beresiko karena langsung yang diprogram, ya, adalah chipnya. Ketika gagal, maka bisa saja komponen ini rusak. Nah, untuk pengertian dari RAM dan ROM secara tertulis kalian bisa baca sendiri, ya. Dan sedikit tambahan bahwasanya di dalam sel RAM, dynamic RAM itu terdiri dari satu transistor dan satu kapasitor. Lagi-lagi transistor di sini dikaitkan,
transistor, ya. Jadi menurut saya apabila satu alat di dalamnya ada transistor, ya udah pasti ini yang memori yang sementara, memori sementara, ya, karena sudah bisa dibayangkan kalau transistor hilang triggernya, hilang datanya. Nah, ya, jadi logikanya untuk yang permanen tidak mungkin dia sebuah transistor. Ya bisa dibayangkan ya, konsepnya mungkin hampir sama dengan konsep-konsep disk, ya, ada pembakaran di situ, ada yang berubah fisiknya ketika dilakukan burn, ketika dilakukan copy data, ada perubahan fisik. Tapi kalau untuk RAM sendiri ini isinya transistor, ya, pasti ini merupakan memori tidak permanen, memori sementara pasti, karena transistor ini triggernya kalau hilang otomatis maka datanya juga hilang. Dan satu kapasitor ini fungsinya salah satunya adalah menahan atau menyimpan arus sementara, ya, jadi juga dia fungsinya menyimpan arus sementara, dan masih banyak fungsi lain. Ada banyak jenis ROM, ya, salah satunya ada ROM, PROM, EEPROM, EEPROM, flash memory, ya, kalian bisa cari sendiri referensinya. Begitu juga sebenarnya dengan RAM, ada jenis-jenisnya. Setelah dua memori tadi yang kita bahas, ada satu lagi ternyata memori, ya, yang disebut dengan cache memory. Ya, cache memory ini punya kecepatan lebih tinggi dari RAM. Ya, jarang orang membahasnya kecuali programmer, ya, atau orang yang ingin lebih tahu mengenai seluk-beluk komputer. Jadi intinya cache memory ini punya kecepatan di atas memori. Fungsinya untuk mengimbangi kecepatan CPU. Ya, apakah cache memory ini sama dengan register? Ternyata berbeda. Ya, di atas cache memory masih ada register yang lebih tinggi kecepatannya. Ya. Sekarang kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari, ya. Kita simpulkan secara lebih sederhana apa yang kita pelajari hari ini. Ya, yang pertama kita mempelajari internal memory. Ternyata internal memory terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada RAM, kedua ada ROM, ketiga ada cache memory. Ya, internal memory ada RAM, ROM, dan cache memory. Ya. Kemudian yang kita tarik kesimpulan bahwasannya fungsi RAM itu untuk menyimpan load data dari aplikasi. Jadi aplikasi dibuka, loadnya ke dalam RAM, ya. Sedangkan ROM secara singkat bisa diartikan sebagai tempat tinggal bagi BIOS. Tempat tinggal bagi BIOS artinya software yang mengatur input output bagi perangkat keras komputer, tempatnya adalah di ROM. Ternyata ROM lah tempat tinggal bagi BIOS atau input output system. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe untuk channel ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.